Kita membaca laporan Pentagon yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap RRT sebagai lokasi bagi fasilitas logistik militer. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi angkat bicara, Indonesia tidak dapat dijadikan pangkalan militer negara manapun. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, buka suara soal isu didirikannya pangkalan militer asing di wilayah Indonesia. Menlu menegaskan bahwa Indonesia punya kedaulatan yang tak bisa diganggu oleh negara lain. Indonesia tidak bisa dijadikan lokasi pangkalan militer negara manapun. Sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun, ucapnya dalam konferensi pers secara daring pada hari Jumat 4 September 2020. Kabar tersebut mencuat setelah Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon merilis laporan tahunan yang ditujukan untuk Kongres dengan judul Perkembangan Militer dan Keamanan melibatkan Republik Rakyat Cina. Laporan itu membahas berbagai perkembangan militer di Cina. Pentagon menyebutkan bahwa Cina berupaya membangun jaringan logistik luar negeri yang lebih untuk memungkinkan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan militer mereka pada jarak yang lebih jauh. Analisis itu menyebutkan bahwa PLA tengah mempertimbangkan membangun pangkalan untuk mendukung logistik angkatan laut, udara, dan darat di beberapa negara. Di antaranya adalah di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Sisilia, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. Kemungkinan ini berujuk pada adanya pangkalan logistik PLA di Djibouti, salah satu negara yang masuk dalam kawasan tanduk Afrika yang diresmikan pada tahun 2017 dan dioperasikan oleh Angkatan Laut Cina. Isu tersebut juga ditanggapi oleh Wakil Rakyat, anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, memuji sikap dari Retno Marsudi. Ketegasan dari Menlu Retno itu telah menepis anggapan bahwa Indonesia manut saja dengan kemauan Cina. Dev juga memastikan bahwa tidak ada negara manapun yang akan membangun pangkalan militer di Indonesia. Namun jika kerjasama pelatihan militer di semua matra, maka Indonesia banyak-banyak melakukannya. Kalau pembangunan pangkalan militer asing, saya pastikan tidak ada. Apa kepentingannya dan apa landasan hukumnya negara asing membangun pangkalan militer di Indonesia, ujar Putra Agung Laksono tersebut. Dev juga memastikan tidak ada negara manapun yang akan membangun pangkalan militer di Indonesia. Dev mengingatkan bahwa Indonesia jangan sampai terperangkap oleh kepentingan kedua negara, apalagi Indonesia menempatkan posisi sebagai negara bebas aktif. Utamakan kepentingan Indonesia daripada memihak satu di antara yang lain, ungkapnya. Dia juga menyarankan agar semua pihak tidak terlalu reaktif menanggapi analisa pihak Amerika Serikat. Tanggapi dengan bijak, jangan langsung emosional. Kita juga harus pintar membaca kepentingan kedua negara itu, tuturnya. Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Willy Aditya juga memastikan analisa Amerika Serikat salah sebab tak ada dasar apapun yang memungkinkan pembangunan pangkalan militer asing di wilayah Indonesia. Menurut Willy, Amerika Serikat harus memahami konstitusi dan regulasi di Indonesia tentang kerjasama militer. Kita perlu memeriksa lebih dalam maksud Amerika Serikat mengungkapkan rencana Cina itu ke publik. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh Amerika Serikat maupun Cina ini. Pihak Cina juga sudah berbicara
Kementerian Pertahanan Cina menegaskan bahwa laporan Pentagon sama sekali tidak benar serta mencemarkan nama baik militer mereka. Laporan itu mencemarkan nama baik modernisasi militer Cina, pengeluaran pertahanan, kebijakan nuklir, dan masalah lainnya, ungkap Kemenhan Cina dalam pernyataannya yang dikutip dari AFP pada hari Kamis 3 September 2020. Menurut Cina, laporan itu adalah contoh terbaru ketakutan dari Amerika Serikat. Cina selalu menjalankan kebijakan pertahanan nasional defensif dan semua orang tahu bahwa Cina adalah pembangun perdamaian dunia, sambungnya. Cina kemudian menyerang balik Amerika Serikat. Mereka menyebutkan pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh Pasifik telah memicu ketegangan di Asia. Hubungan yang semakin meningkat antara Cina dengan Amerika Serikat berimbas terhadap negara-negara lain yang berada di wilayah Laut Cina Selatan. Tak menutup kemungkinan jika perang pecah dan terjadi di wilayah Laut Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan, maka Indonesia harus bersiap-siap untuk menghadapi serangan-serangan yang akan membahayakan negara dan wilayah Republik Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan dampak dari perang tersebut akan membahayakan pertahanan Indonesia, maka TNI dan seluruh elemen dari Republik Indonesia harus siap siaga untuk menghadapi ancaman perang dari Cina dan Amerika Serikat. Kita membaca laporan Pentagon yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap RRT sebagai lokasi bagi fasilitas logistik militer. Secara tegas, saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Saya ingin ulangi bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun.